Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 dari kelas PS 4C yang terdiri dari saya, Ufika Fiatnurul Aini, kemudian Fitriana, Azhar, Kusnul, Inta, dan Feni akan menyampaikan materi mengenai pengaruh pajak dan subsidi keseimbangan pasar. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian pajak. Pajak adalah pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pengertian dari pajak langsung yaitu pajak yang dipungut secara langsung dari wajib pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan pajak perseroan. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut pemerintah secara tidak langsung dari wajib pajak, tetapi melalui pajak wajib pungut yang kemudian menyetirkan pajak kepada pemerintah seperti pajak penjualan dan pajak tintonan. Kemudian pengaruh pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan sebelum pajak, di lain pihak jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang akan dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, dengan panggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaannya penawaran P sama dengan A plus BQ, maka sudah pajak Q akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, titik keseimbangan pun akan bergerak lebih tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitriana. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak spesifik terhadap harga keseimbangan. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan mengakibatkan harga jual barang tersebut naik. Akibatnya, produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga jual keseimbangan di pasar akan jauh lebih tinggi sebelum harga jual keseimbangan sebelum pajak, yaitu sedangkan jumlah keseimbangan harganya akan menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T setiap unit barang yang dijual maka akan menyebabkan kurva penawaran tersebut akan bergeser ke atas. Persamaan penawaran sebelum pajak yaitu dirumuskan dengan Rho sama dengan A plus BQ, sedangkan persamaan penawaran sesudah pajak yaitu dirumuskan A plus T plus BQ. Sedangkan persamaan permintaan sebelum dan sesudah pajak adalah tetap. Selanjutnya yaitu Anda memiliki data permintaan Pro min sama dengan 15 min Q dan penawaran Pro sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak dan dengan pajak. Yaitu di sini terlihat bahwa kurva penawaran itu dirumuskan. Penawaran itu Pro sama dengan F kali Q. Selanjutnya yaitu mencari sebelum pajak. Sebelum pajak yaitu Pro T sama dengan 7 dan QT sama dengan 8. Yang sesudah pajak itu persamaannya akan berubah, sementara persamaan permintaan 15 min Q min Pro. Penawaran sesudah pajak dengan T-nya diketahui 25% sama dengan 0,25. Pro sama dengan 3, nya dimasukkan 3 plus 0,5 Q ditambah T 0,25 Pro. Sini kan 1 Pro, berarti ininya dipindah jadi 1 min 0,25 yaitu 0,75 Pro sama 3 plus 0,5 Q. Berarti Pro sama dengan 3 plus 0,5 Q per 0,75, yaitu Pro sama dengan 4 plus 2/3 Q atau Q sama dengan min 6 plus 1,5 Pro. Selanjutnya mencari keseimbangan pasar.
keseimbangan pasar, yaitu rumusnya QD sama dengan QT. Di rumus QD dimasukkan, yaitu 15 min pro sama dengan min 6 plus 1,5 pro. Ini pindah ruas menjadi 21 sama dengan ini ke sini 2,5 pro. Pro sama dengan ininya dibagi ini 8,4. Selanjutnya yaitu Q-nya 15 min pro. Berarti 15 pro nya dimasukkan, min 8,4 ketemu 6,6. Jadi ini merupakan pro aksen, ini merupakan Q aksen. Selanjutnya yaitu sesudah pajak di sini ya. Sesudah pajak yaitu Q aksen. Q aksennya tadi 6,6, sedangkan pro aksennya yaitu 8,4. Besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit pajak barang yaitu besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang, yaitu dengan rumus T kali pro aksen menjadi 0,25 kali 2,1. Selanjutnya yaitu grafik E 6,6. Tadi kan Q aksennya 6,6 sama pro nya 8,4. Jadi ininya di sini ditarik sini ketemu E. Jadi E itu keseimbangan pasar. Terus tadi kan nilainya pro T nya kan 7 dan QT nya kan 8, jadi ditarik sini, tarik kesimpulan sininya menjadi QD, ininya gini. Jadi ini Q aksen, ininya. Sekian, terima kasih. Nama saya Azhari Sani dari kelas PS 4C kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pajak persentase. Apa toh yang dinamakan pajak persentase? Pajak persentase adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Pajak tersebut diperhitungkan sebesar persentase yang tetap dari hasil penerimaannya. Contoh saja pajak penjualan. Nah, kita beralih ke contoh kasusnya. Contoh kasus, lihat. Contoh, apabila diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 min Q dan penawaran P sama dengan 3, P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian apabila terhadap barang tersebut dikenakan pajak spesifik sebesar 3 per unit, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan. Jawab, keseimbangan pasar sebelum pajak. Diketahui P sama dengan 15 min Q dan P bawah atau penawaran 3 plus 0,5 Q. Dari P sama dengan 15 min Q kita ubah menjadi QD sama dengan 15 min P, dan P sama dengan 3 plus 0,5 Q kita ubah menjadi QS sama dengan min 6 plus 2P. Dan untuk mencari keseimbangan pasar sebelum pajak, QD sama dengan QS. QD sama dengan 15 min P dan QS sama dengan min 6 plus 2P. 15 min 6 kita pindah ke sisi kiri menjadi positif, 15 tambah 6 menjadi 15 tambah 6 menjadi 21, dan min P kita alihkan ke sisi kanan, P plus 2P menjadi 3P. Nah, P sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Setelah didapatkan harga keseimbangan di pasar ialah Rp7, selanjutnya memasukkan nilai tersebut ke salah satu fungsi. Kita balik. Nah, ID sama dengan 15 min P dan QS sama dengan min 6 plus 2P.
Ingat tadi P kita sudah menemukan 7. Kita 7 masukkan ke sini, QD sama dengan 15 min 7 dan QS sama dengan min 6 plus 2 kali 7. QD 15 min 7 sama dengan 8 dan QS min 6 plus 2 kali 7, 2 kali 7 14, 14 kurangi 6 8. Nah, kita sudah menemukan keseimbangan kuantitas keseimbangan 8. Nah, setelah dikenakan pajak sebesar 3 per unit, maka fungsi penawarannya saat ini akan berubah menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Jadi Q sama dengan 12 min 12 plus 2P. Sedangkan fungsi permintaan tetap yaitu Q sama dengan 15 min P. Keseimbangan pasar tercipta pada kondisi 15 min P. Nah, keseimbangan pasar tercipta pada kondisi QD sama dengan QS. QD 15 min P, QD sama dengan 15 min P sama dengan 15 min P sama dengan QS min 12 plus 2P. 5 P min 2P kita alihkan ke sini menjadi 3P. Dan 15 kita alihkan ke samping kanan, 15 plus 12 menjadi 27. Dan P 27 dibagi 3 sama 27 ditambah 27 menjadi 29. Untuk QD sama dengan 15. Nah, setelah didapatkan harga keseimbangan P 9, ini P sama dengan 9. Nah, tadi 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, untuk QD, setelah didapatkan harga keseimbangan P sama dengan 9, dimasukkan ke dalam fungsi yang ada. Nah, ini QD sama dengan 15 min P dan QS min 12 plus 2P. Nah, QD sama dengan 15 P kita masukkan ke sini 15 min 9 dan QS min 12 plus 2P. P kita masukkan 9 min 12 plus 2 kali 9. Nah, untuk QD-nya 15 dan untuk QD-nya menjadi 9 dan QS-nya menjadi 6. Nah, sehingga kondisi keseimbangan meningkat dari sebelum pajak 7 saat ini menjadi 9 dan kuantitas keseimbangan menurun dari 8 menjadi 6 unit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Maisarah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu Azarisani mengenai pajak persentase. Sedangkan fungsi permintaan tetap, yakni Q sama dengan 15 min P, dan keseimbangan pasar tercipta pada kondisi di mana QD sama dengan QS, lalu didapatkan keseimbangan pada P sama dengan 9, dimasukkan lagi ke fungsi yang ada menjadi QD sama dengan 15 min P. QD sama dengan 15 min 9. QD ini sama dengan jadinya 6. Lalu selanjutnya QS sama dengan min 12 plus 2P. QS sama dengan min 12 plus 2 P-nya 9. Lalu QS diketahui menjadi 6. Simpulkan bahwasannya ketika sudah mengenai pajak, sudah dikenakan pajak, 3 per unit menjadi keseimbangan sendiri menjadi meningkat drastis dari yang semula 7 menjadi 9, dan kuantitas keseimbangan sendiri sebaliknya menjadi menurun karena sebelumnya dinilai ke semula 8 unit dan saat ini menjadi 6 unit. Produsen mengalihkan sebagian beban pajak tadi kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.
harga jual yang lebih tinggi. Jadi di sini pada akhirnya beban pajak tersebut ditanggung bersama oleh produsen maupun konsumen. Besarnya bagian beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan sudah pajak di sini. Jadi selisih antara nilai sesudah dan sebelumnya. Jadi selisihnya itu ada di sini, di antara ini, di antara dua titik ini. Selisih antara harga keseimbangan sudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak. Lalu kurva kondisi sebelum dan sesudah pajak dapat digambarkan seperti ini. Lalu selanjutnya pada contoh lain ialah 6 kali 3 sama dengan 18. Maka besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah itu adalah sebesar 18 tadi. Dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran yang sama pada contoh sebelumnya pada slide 15 yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian pemerintah mengenakan pajak persentase sebesar 25% dari harga jual. Lalu seperti ini sistematika dari penjumlahan contoh yang saya sebutkan tadi. P sama dengan 15 min Hi, sedangkan fungsi penawaran mengalami perubahan semenjak dikenakan pajak proporsional sebesar 25% dari harga jual, sehingga fungsi penawaran menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Hi plus 0,25 P. Dari mana kita mendapat rumus ini? Jadi 3 plus 0,5 Hi didapat dari slide sebelumnya, yaitu slide 15 yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya. Lalu kemudian 0,25 ini kita dapat dari 25% dari soal ya teman-teman. Lalu 25% sama dengan 25 per 100 menjadi sama dengan 0,25. Lalu keseimbangan pasar tercipta pada kondisi Hi D sama dengan Hi S, di mana 15P sama dengan min 6 plus 1,5P, 2,5 sama dengan 21, dan P menjadi 8,4. Sedangkan kuantitas keseimbangan ialah Hi sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 8,4. Lalu Hi sama dengan 6,6. Seperti itu. Lalu jadi sesudah pajak harga keseimbangan berubah menjadi 8,4 ini, dan kuantitas keseimbangan berubah menjadi 6,6, dan besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah ialah 0,25 dikali 84 ini sama dengan 21. Dan ini gambaran dari kondisi sebelum dan sesudah pajak ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada materi pajak persentase. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Intan Janatul Lail. Terima kasih. Nama saya Intan Janatul Aulia. Saya di sini akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Dengan demikian, harga yang berlaku di pasaran adalah harga yang diinginkan, harga yang lebih rendah dengan jumlah yang dibeli lebih besar. Kemudian yaitu mengenai ruang lingkup subsidi. Yang pertama yaitu besar subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu karena adanya subsidi, tingkat harga yang berlaku di pasaran lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung oleh pemerintah, yaitu sebesar subsidi. Yang ketiga, karena adanya subsidi, fungsi penawaran akan turun atau bergerak ke bawah dan fungsi permintaan tetap. Rumus yang digunakan yaitu X merupakan variabel kuantitas, kemudian P merupakan variabel harga, kemudian S merupakan subsidi per unit kuantitas. Sedangkan dalam bentuk fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan fungsi X. Fungsi penawaran sesudah subsidi yaitu P sama dengan fungsi X dikurangi S. Harga penawaran sebelum subsidi pada tingkat kuantitas X2 adalah sebesar P2, sedangkan harga penawaran sesudah subsidi pada tingkat X2 adalah sebesar P2 dikurangi S.
Kemudian yaitu grafik fungsi atau kurva penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Berikut ini merupakan kurva penawaran subsidi. Penjelasannya yaitu, jadi teman-teman, ini merupakan kurva penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Yang pertama penjelasannya yaitu fungsi permintaan. Apabila fungsi permintaan D banding P, yaitu ini, D banding P sama dengan fungsi X, dan fungsi penawaran yang sebelumnya adalah ini, E dalam kurung X0 banding P, ini sebelum fungsi penawaran sebelum subsidi. Kemudian titik keseimbangannya yaitu E dalam kurung X1 dibanding P1. Dari penjelasan tadi, X0-nya di sini, kemudian P0-nya di sini. Yang selanjutnya yaitu X1-nya berada di sini dan P1-nya di sini. Setelah itu, maka memotong di sini. Di titik ini, maka titik keseimbangan pasar sesudah subsidinya adalah E, yaitu ini E, dan ini E2-nya, di mana X1 pada E yaitu X1 dan P1, titik keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu E, di mana X1 banding P1 merupakan titik perpotongan dari fungsi permintaan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penawaran sesudah subsidi, yaitu dengan rumus S1 banding P1 sama dengan F dalam kurung X kurung tutup dikurangi S. Dalam bentuk lain yaitu fungsi penawaran X sama dengan fungsi P, maka fungsi penawaran ini sesudah subsidi dapat dipecah dengan menggunakan P, yaitu ini. Kemudian di mana P berdasarkan fungsi penawaran terdahulu, P1 ditambah S sama dengan F dalam kurung X dikurangi S dengan mensubstitusikan dari sini, maka diolah dan didapatkan fungsi penawaran sesudah subsidi, yaitu yang ini S1 banding X1 sama dengan F P1 ditambah S. Nah, jadi fungsi penawaran ini setelah subsidi adalah, kan sebelumnya ini S banding X sama dengan F dalam kurung P, sesudah subsidi yaitu S1 banding X1 sama dengan F dalam kurung P1 ditambah S. Kita bisa lihat bahwa keseimbangan harga dan kuantitas tanpa subsidi ialah P sama dengan 7 dan H sama dengan 8. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah sehingga fungsi penawarannya pun berubah menjadi ini PS sama dengan 3 ditambah 0,5 H sebelum subsidi, PS sama dengan 3 ditambah 0,5 H dikurangi 1,5 sesudah subsidi, dan PS sama dengan 1,5 ditambah 0,5 H, PS sama dengan min 3 ditambah 2P. Ini akan menjadi ini hasilnya. Untuk kondisi keseimbangan, HID sama dengan HIS, yaitu 15 min P 15 dikurangi P sama dengan min 3 ditambah 2P sama dengan 3P sama dengan 18. P 18 dibagi 3 yang hasilnya 6. Kuantitas keseimbangan, H sama dengan min 3 ditambah 2P, H sama dengan min 3 ditambah 2 kali 6 yang hasilnya 9. Untuk contoh kasus lainnya yaitu hitunglah harga dan kuantitas keseimbangannya dan bagaimanakah harga dan kuantitas keseimbangan jika pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 1,5 per unit. Bagaimanakah harga dan kuantitas keseimbangan jika pemerintah mengenakan subsidi sebesar 1 per unit. Ini
bisa kita lihat ini adalah contoh kasusnya. Cara penyelesaiannya yaitu harga dan kuantitas keseimbangan. Yang pertama, HIS sama dengan min 10 ditambah 4P. Nah, 4P ini min 10 ditambah 4P sama dengan 15 dikurangi P. 5P sama dengan 25. Ini dibagi ya teman-teman, dan hasilnya P sama dengan 5. Saya lanjutkan. Yang ini HID sama dengan 15 dikurangi P. HIS sama dengan min 10. 4 kali 5 5 nya ini dari hasil ini tadi ini, lalu sama dengan 10. Ini dikurangi ya teman-teman. Lalu HD sama dengan 15 dikurangi ini 5 yang hasilnya 10. Lalu jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 1,5 per unit, itu hasilnya HIS sama dengan 10 ditambah 4P. 4P sama dengan HIS ditambah 10, dan P-nya sama dengan 0,25 HI ditambah 2,5. Setelah pemerintah mengenakan pajak sebesar 1,5 per unit, jadinya P sama dengan 0,25 HI ditambah 2,5 tambah 1,5. P sama dengan 0,25 HI ditambah 4. P dikurangi 4 sama dengan 0,25 HI. HIS sama dengan 4P dikurangi 16. Ini kita menggunakan seperti persamaan ini. Jadi yang ini tadi pindah ruas. 4-nya pindah ruas di sini, dan 0,25-nya tetap di sini. Lalu yang selanjutnya P sama dengan 17 dikurangi HD. P sama dengan 0,25 HIS ditambah 0,75. 17 dikurangi P sama dengan min 3 ditambah 4P. 20 sama dengan 5P. P-nya hasilnya 4 diperoleh dari 20 dibagi 5. HI sama dengan 17 min P. Lalu HI 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Ini teman-teman. Cukup sekian presentasi saya dengan kelompok saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.